Halo, apa kabar anak-anakku kelas 5, kelas 5A, 5B, 5C? Pak Guru doakan kalian baik-baik saja ya. Baik, untuk kali ini kita bertemu lagi di kelas TK ya. Masih kita mempelajari bagaimana suatu hardware dan software ya. Kali ini kita akan belajar tentang software, yaitu yang berkaitan dengan internet. Internet sebagai sumber informasi. Nah, mungkin kalian selama ini ya sudah mengenal apa itu internet ya. Mungkin kalian buka Google, buka YouTube ya. Kalian punya WhatsApp dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Namun Pak Guru pimpin dalam doa agama Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati Kristus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami kembali mengucap syukur kami telah diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, serta berkat-berkat-Mu. Allah Bapa, berkati kami yang akan belajar hari ini agar kami dapat mengerjakan dan dapat menerima materi ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, isoman, dan lain sebagainya. Berkatilah mereka dalam kesehatan agar dapat kembali lagi pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bab 2, internet sebagai sumber informasi. Ya, kali ini kita akan belajar tentang internet sebagai sumber informasi. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya, berbagai macam hal yang mungkin sudah berkaitan dengan internet yang pernah kalian alami ya. Di antaranya kalian pernah membuka Google, YouTube, WhatsApp, Facebook ya, ataupun aplikasi yang lain seperti Classroom ya, dan juga Google Form dan lain-lain yang berhubungan dengan internet. Ya, jejak-jejak digital dan cara menguranginya. Apa itu jejak digital ya? Ya, mungkin kalian kalau lagi jalan ya, kalian kehujanan, lalu sepatu kalian menginjak lantai yang sudah bersih ya. Nah, itu akan meninggalkan jejak. Sama seperti ini, jejak digital adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain ya. Ya mungkin jejaknya bukan seperti jejak kaki yang kalian gambarkan itu ya. Namun jejak yang dimaksud adalah rekaman aktivitasmu pada dunia maya, misalnya pada HP ya, pada WhatsApp, pada Facebook, pada ya kalian membuat status ya, kalian mencari di Google, pencarianmu akan masih tersimpan ya kalau kalian tidak menghapusnya. Jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Ya, mungkin kalian ya sering membuat status-status ya di WhatsApp, di Facebook dan lain sebagainya. Ya itu bisa ya, bisa membuka kebiasaan ya. Kita jadi tahu sifat seseorang ini ya. Mungkin teman kita sedang marah, sedang bahagia ya, sedang punya adik baru dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis jejak digital ya. Jejak digital aktif ya. Apa itu jejak digital aktif? Yaitu jenis jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Nah, misalnya informasi yang kamu berikan saat mengisi formulir di web ya, mengirim email, membuat post di media sosial ya, misalnya kamu memposting gambar kalian ya, foto-foto lagi liburan ya,
atau sedang menangis, sedang bahagia, atau sedang melakukan sesuatu, misalnya kalian sudah naik kelas ya, ataupun sedang merayakan hari raya. Nah, kalian posting-posting itu juga merupakan jejak digital aktif atau secara sadar yang kita tinggalkan ya. Menulis blog, ya ini menulis blog juga jejak digital aktif, serta mengunggah foto, video, status di berbagai media sosial, mulai Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, dokumen yang dikirim melalui email juga akan meninggalkan jejak digital aktif. Yang kedua, jejak digital pasif. Jejak digital pasif yaitu jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar ya. Contohnya kita pergi ke suatu tujuan pakai aplikasi Google Map pada HP kalian. Biasanya ini sebagai penunjuk arah ya. Berbagai rute yang telah dilalui itu tanpa sadar terekam oleh digital ya. Ketika pengguna mengunjungi suatu laman untuk mencari berbagai informasi, maka server tempat situs tersebut menyimpan alamat IP pengguna. Dari IP tersebut bisa diketahui internet service provider yang dipakai hingga perkiraan lokasi pengguna mengakses situs tersebut. Ya, itu yang pasif ya. Lalu kita lanjutkan. Mengurangi jejak digital ya. Jejak digital dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, semua jejak digital akan terekam oleh semua media penyimpanan dan sulit dihapus. Apa saja jejak digital yang bisa ditinggalkan? Nah, yang pertama postingan di media sosial ya, pencarian di Google, tontonan di YouTube. Nah, kalian habis nonton pasti ada jejak digitalnya tuh ya. Pembelian di marketplace ya, jalur ojek online. Nah, kalian jika naik ojek online juga ada jejak digitalnya. Game online yang dimainkan itu ya, bagi kalian yang suka main game online. Aplikasi yang diunduh. Nah, misalnya kalian mendownload suatu aplikasi, itu ada jejaknya. Musik online yang diputar. Nah, contohnya ada aplikasi-aplikasi pemutar musik ya, online, Spotify dan lain sebagainya. Situs web yang dikunjungi. Nah, mungkin kalian mencari situs online yang kalian inginkan. Nah, itu ada jejak digitalnya dan lain sebagainya. Cara mengurangi jejak digital. Cara mengurangi jejak digital. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak. Nah, jika kalian punya media sosial ya, contohnya WhatsApp, Facebook, ya, Instagram dan lain sebagainya, pergunakanlah secara bijak ya. Pakailah dengan hal-hal yang positif saja ya. Yang kedua, memastikan konten yang diunggah ya. Misalnya kalian mengupload video kalian ya, itu pada status, pada Facebook, pada Instagram, pada YouTube itu. Nah, kalian harus memastikan itu melanggar aturan atau tidak. Nah, jika melanggar jangan diupload atau diunggah ya. Namun jika masih aman, kalian bisa menguploadnya secara langsung. Yang ketiga, interaksi di internet. Lalu 4, semakin banyak orang yang dapat melihat konten ya. Yang kelima, membuat kata sandi. Nah, ini membuat kata sandi. Nah, kalian harus membuat kata sandi yang
sulit ditiru ya. Baik, selanjutnya menginstal dan mengunduh aplikasi sumber resmi. Ya, tentunya jika kita mengunggah atau mengunduh aplikasi itu harus dari sumber yang resmi ya. Jadi untuk keamanan kita sendiri. Yang ketujuh, memperbaharui perangkat lunak dan antivirus. Ya. Misalnya kita mempunyai komputer karena tidak diberikan antivirus, maka virus itu dapat merusak software yang kita miliki pada komputer tersebut. Akhirnya laptop itu bisa rusak dan lain sebagainya. Makanya ya, antivirus itu harus tetap selalu ada dan juga diupdate setiap waktu berkala ya. 8. Menghapus program dan media sosial yang lama yang tidak dipakai. Ya, misalnya kalian punya akun-akun tertentu ya, misalnya kayak Facebook, ya, Instagram yang sudah tidak dipakai ya. Yaitu harus dihapus atau dinonaktifkan ya. Selanjutnya, istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, ada beberapa istilah ya, ada 5 istilah. Contohnya adalah browser history, cookies, public post, geotagging, dan foto metadata. Mencari informasi di internet. Ya, kita dapat menggunakan mesin pencari atau search engine. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contohnya Google dan Bing. Ensiklopedia daring, katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Contoh ensiklopedia daring adalah Wikipedia dan Ensiklopedia Britannica. Ya. Jadi itu materi hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, jaga jarak dan makan vitamin. Dan juga kalian ada tugas pada Google Form yang akan Pak Guru bagikan pada Classroom. Sampai jumpa.